حلقوا ومن يتكلم فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha
Ma'asyiral muslimin jamaah umat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab ketakwaan adalah kunci utama dalam meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan iman yang kuat, maka kita akan memiliki rambu-rambu yang akan mengarahkan dan menuntun kita ke arah jalan yang benar dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa juga kita senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi. Dengan mampu diselesaikannya masalah dalam hidup, tentu kita juga akan jauh lebih tenang dibanding jika kita memiliki masalah yang tak kunjung selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menentukan keperluannya. Sungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Masyaallah muslimin jamaah umat yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini, setiap kita pasti menginginkan ketenangan, namun seringkali kita didatangi bahkan dihantui kegelisahan dan kekacauan batin. Hal ini tidak hanya menghantui mereka yang memiliki taraf ekonomi lemah, mereka yang memiliki harta berlimpah atau kedudukan tinggi pun pasti pernah dihadapkan pada kondisi tidak tenang. Hal ini menunjukkan bahwa ketenangan bukanlah hasil dari banyaknya harta, tetapi berasal dari hati yang damai dan jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ayat ini menegaskan bahwa zikrullah, mengingat Allah, mampu menjadi kunci ketenangan hati. Ketika seorang selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupannya, ia akan merasa aman dan damai karena yakin bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin dan ketentuannya. Dalam tafsir Al-Munir halaman 165 diterangkan bahwa ayat ini menggambarkan bahwa hati yang senantiasa dihiasi dengan zikir dan mengingat Allah, maka akan memancar cahaya ketenangan. Hati yang selalu ingat kepada Allah, laksana pelita yang akan menuntun manusia melewati kegelapan yang dihadapi dalam kehidupan dan menghadirkan ketenangan. Ketenangan hati yang dirasakan ini bukanlah ketenangan yang biasa. Ketenangan hati ini adalah ketenangan yang berasal dari keyakinan penuh akan kebesaran Allah dan kesempurnaan pesannya. Ketika kita menyadari bahwa semua yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memiliki hati yang kuat dan tidak mudah terguncang oleh dunia. Ulama tasawuf Ibnu Athillah menyebut bahwa zikir adalah pilar utama dari jalan yang ditempuh para sufi dan bukan rutinitas ritual yang terucap di mulut saja. Zikir merupakan inti dari kehidupan spiritual sekaligus napas kehidupan dan ketenangan. Zikir ibarat air dan nutrisi yang akan menjadikan tanaman tumbuh subur dan tidak layu. Masyaallah muslimin jamaah umat yang dirahmati Allah. Terkait dengan zikir yang mampu menumbuhkan ketenangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Artinya, perumpamaan antara orang yang zikir pada Tuhannya dan yang tidak seperti antara orang yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Zikir bagi hati sayat air bagikan. Zikir yang merupakan kesadaran ilahiyah menjadi energi yang menghidupkan hati. Karena hati adalah elemen paling pokok dari manusia. Matinya hati sama dengan matinya seluruh tubuh. Syekh Ibnu Athillah sebagaimana dikatakan Ibnu Ajibah dalam Idahul Himam Syarah Al-Hikam menyebut bahwa di antara tanda matinya hati adalah hilangnya rasa sedih dan penyesalan ketika berbuat dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ibnu Ajibah sendiri mengatakan matinya hati dilatari oleh 3 faktor, yakni cinta dunia, lalai zikir kepada Allah, membiarkan anggota badan jatuh dalam perbuatan maksiat. Masyaallah muslimin jamaah umat yang dirahmati Allah. Selain zikir, ketenangan hidup juga bisa kita dapatkan dari sikap bersabar dalam menghadapi cobaan dan bersyukur atas segala nikmat akan membuat hati lebih
tentram. Allah dengan jelas dan berjanji dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan senantiasa memohon ampun pada Allah juga mampu mendatangkan ketenangan dalam hati. Perlu kita sadari dan pasti kita sudah merasakan sendiri bahwa dosa dan maksiat dapat membuat hati gelisah dan hidup tidak tenteram. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'aluka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Artinya, Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Selain itu, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain itu, bersikap qanaah atau merasa cukup juga bisa mendatangkan ketenangan dalam hidup. Orang yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki akan lebih mudah merasakan ketenangan dalam hidup dibanding orang yang tidak pernah memiliki rasa puas dan selalu merasa kurang. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina minan nafsi. Artinya, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya ghina adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat ini yang memotivasi kita semua untuk senantiasa menjadi hamba yang selalu mengingat Allah, bersabar dalam cobaan, bersyukur atas nikmat dan menjauhi maksiat agar hidup selalu dalam ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ketenangan hati, keberkahan dalam hidup dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tabiin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa aslih ahwalana wa aslih ma fi salahihim salahuna wa salahul muslimin wa ahlik ma fi halakihim salahuna wa salahul muslimin. Allahumma wahhid sufufal muslimin warzuqna wa iyyahum ziyadatat taqwa wal iman. Allahumma dfa' anna al bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iri buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.